Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tentunya dengan cerita-cerita terbaru. Seperti halnya pada video kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tekad Supri untuk merantau benar-benar sudah bulat. Hinaan dari orang-orang, tetangga, bahkan saudara-saudaranya membuat Supri tidak sanggup jika harus mendengarnya hampir setiap hari. Itu semua terjadi karena Supri adalah seorang pengangguran di kampung halamannya. Istri Supri bernama Ida meminta untuk ikut merantau. Namun, Supri tak ingin jika istri yang ia cintai harus ikut merasakan kesulitan di kemudian hari. Mau tidak mau, Supri berangkat sendirian bersangkutan tekad yang matang. Kan istrinya dalam keadaan hamil. Singkat cerita, sudah 5 bulan, bagaikan seorang janda. Ida menjalani hidup sendirian di kampung. Cacian dan hinaan pun semakin sering ia terima, hingga membuat mentalnya mulai down. Suatu ketika, Ida merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Ida hanya bisa berteriak kesakitan, tanpa ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Darah dari antara kedua kakinya mulai mengalir. Namun sakit itu masih terus ia rasakan. Hingga akhirnya Ida mulai lemas dan tergeletak di lantai. Bayi yang ia kandung perlahan keluar dengan sendirinya. Sementara gerakan tubuh Ida mulai berhenti. Bersamaan dengan itu, nafas mulai mengecil, hingga akhirnya Ida benar-benar tak bernafas. Begitu juga dengan bayinya yang perlahan mulai tak bergerak. Keduanya meninggal tanpa ada satu orang pun yang tahu. Hingga pada suatu malam, ada 4 orang pemabuk secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah Ida. Mereka pun melihat Ida tergeletak di lantai bersama bayinya. Kecantikan Ida membuat mereka tidak tahan. Hingga akhirnya mereka bersihkan darah yang ada pada tubuh Ida, kemudian memperkaosnya secara bergantian. Setelah merasa puas, mereka mengubur Ida dan bayinya di belakang rumah.
Singkat cerita, tidak terasa sudah hampir 1 tahun Supri meninggalkan istrinya, bahkan tanpa sedikit pun kabar. Dengan keadaan finansial yang cukup baik dari sebelumnya, Supri melakukan perjalanan pulang untuk menemui istrinya di kampung. Tibalah Supri di depan rumahnya, mengetuk pintu dan memanggil istrinya. "Ida, istriku, aku pulang untukmu." Tidak ada jawaban. Supri pun langsung masuk ke dalam rumah. Ia terkejut ketika melihat bayi tertidur di kamarnya. Kemudian Supri mencari Ida, dan ternyata Ida berada di dapur. Semua tampak biasa, hanya saja Ida terlihat pucat seperti orang kesakitan.